Sering nggak sih ngerasa cemas pas lagi investasi? Nah, hari ini kita bakal bongkar nih strateginya pengusaha Andrew Susanto. Fokusnya itu unik banget, bukan kejar untung, tapi gimana caranya biar bisa tidur nyenyak. Yuk kita lihat bareng-bareng cara ngebangun fondasi investasi yang kuat, dan kita mulai dari sebuah cerita yang bisa jadi pelajaran penting. Kita semua kan suka dengar cerita soal untung gede ya, tapi coba deh lihat kutipan ini. Ini kisah nyata loh, gimana keuntungan miliaran rupiah itu bisa lenyap gitu aja, dalam sekejap. Cerita ini tuh contoh paling pas dari apa yang disebut jebakan jackpot, yang sering banget ngejebak investor-investor baru. Coba deh kita lihat alurnya. Awalnya menang besar, terus muncul deh tuh godaan buat dapat yang lebih gede lagi. Taruhannya digedein, dan keuntungan awal malah amblas. Perasaan yang tadinya di puncak, terus tiba-tiba jatuh ke jurang kerugian, ini tuh umum banget terjadi. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa keluar dari siklus kayak gini? Jawabannya ternyata ada di pertanyaan pertama yang kita ajuin sebelum mulai investasi. Kuncinya adalah soal mengalihkan fokus kita, bukan lagi soal laba. Oke, coba kita lihat perbedaannya. Di satu sisi, ada investor kebanyakan yang pertanyaannya selalu bisa untung berapa nih. Tapi di sisi lain, pendekatannya Andrew Susanto itu kebalikannya. Pertanyaan pertama dia selalu risikonya segede apa. Soal untung, itu bahkan nggak dibahas kalau risikonya nggak bisa diterima. Ini bener-bener ngubah cara kita mandang investasi kan. Dan ini aturan mainnya, aturan emasnya, dia sebut filter risiko rendah. Jadi kalau ada investasi yang nggak lolos filter ini, ya udah langsung ditolak, titik. Nggak ada negosiasi, nggak peduli mau dijanjikan untung segede apapun. Sesimpel itu. Oke. Teorinya kedengeran bagus ya, tapi pertanyaannya, gimana cara nerapinnya ke aset yang naik turunnya gila-gilaan kayak Bitcoin? Nah, yuk kita bedah studi kasusnya. Jadi dia masuk pas harga Bitcoin ada di sekitar 27.000 dolar. Nah, di titik ini, setelah dianalisis, dia anggap risikonya itu bisa diterima dan terukur. Ini langkah pertamanya. Terus pasarnya gerak naik, harga Bitcoin nyentuh 40.000 dolar. Kalau kita, biasanya nalurinya gimana? Tahan terus kan, biar untungnya makin gede. Tapi apa yang dia lakuin? Justru dia jual setengahnya. Buat apa? Buat ngamanin modal awal. Nah, ini langkah yang krusial banget buat menghilangkan resiko. Nah, dengan modal yang udah balik, secara mental dia udah menang. Sisa investasinya itu murni keuntungan. Coba dibayangin, betapa tenangnya investasi kalau kita tahu uang panas kita udah aman di kantong. Nah, itulah inti dari strateginya. Tapi, disiplin finansial sekuat ini tuh nggak muncul tiba-tiba loh. Ini semua dibangun dari kebiasaan dan pola pikir sehari-hari. Coba lihat jadwalnya, bangun jam 3:30 pagi. Gila kan? Tapi ini bukan soal hustle culture atau kerja keras doang, ini soal kontrol. Dengan ngatur harinya seketat ini, ada waktu buat kerja, kesehatan, keluarga, dia mastiin nggak ada satu area pun yang mendominasi hidupnya. Nah, pola pikir yang persis sama dia pakai di investasi, supaya nggak ada satu investasi pun yang ngontrol ketenangan pikirannya. Tapi, ya, aturan dan jadwal itu cuma alat bantu. Aset yang paling penting, yang benar-benar jadi fondasi, itu adalah cara kita memandang dunia. Terutama, cara kita ngadepin yang namanya sukses dan gagal. Ini nih, perubahan pola pikir yang luar biasa banget. Buat kebanyakan orang, gagal itu kan menakutkan ya, sesuatu yang harus dihindari. Tapi buat dia, setiap kali gagal, itu artinya dia justru mau naik level. Mindset ini mengubah kegagalan dari bencana jadi semacam biaya sekolah yang emang harus dibayar buat bisa tumbuh. Jadi, ini dia pilar-pilar utamanya. Pertama, gagal itu bukan rugi, tapi pelajaran. Kedua, jangan cuma analisis gagalnya, pelajari juga kenapa kita bisa sukses. Dan yang paling penting, fokus dulu kasih nilai dan punya etika yang baik. Kekayaan, itu bakal ngikutin kok. Inilah fondasi yang kokoh buat sukses jangka panjang. Pada akhirnya, semua ini kembali ke tujuan awal. Tujuannya itu bukan jackpot, tapi ketenangan pikiran. Ini soal menukar malam-malam yang penuh cemas di depan layar laptop dengan tidur yang nyenyak. Kenapa? Karena kita percaya sama proses yang disiplin, bukan sekedar ngandelin hoki. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda. Pas Anda mulai perjalanan investasi nanti, ini pertanyaan paling dasar yang harus Anda jawab buat diri sendiri. Pilihan Anda antara dua hal ini bakal nentuin seluruh pengalaman Anda sebagai seorang investor.